Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesa menyebut Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong. Tidak hanya itu, mantan vokalis grup Benny J ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak memilih Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Giring sontak menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menyerang balik. Ambisi maju sebagai Capres 2024 dituding menjadi motif di balik kritik. Manakah yang lebih ditengar publik? Simak selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai Presiden 2024. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh. Ya, pernyataan Giring Ganesa memang menuai perhatian publik. Tidak sedikit yang memuji, tidak sedikit juga yang menyerang balik. Nah, malam ini inilah yang akan kita diskusikan. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya akan saya perkenalkan satu persatu. Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat malam, Bung Bestari. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bisa digunakan mic-nya ya, Bapak-Bapak ya. Di ujung sana ada Ges Khalifah, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Nanang Priyo Utomo, Jubir PSI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan di ujung sana ada Bung Faisal Assegaf, Ketua Progres 98. Selamat malam. Selamat malam. Ini luar biasa ya pernyataan PLT Ketua Umumnya Mas Nanang ini yang menarik perhatian banyak pihak dan nggak tanggung-tanggung ini menuding. Ini udah bukan menuding lagi nih, menuduh, mencap, melabel Gubernur Anies pembohong. PSI itu sebenarnya punya apa? Bukti data yang kuat seperti apa untuk melabel Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong? Ya, sebenarnya bukan cuma PSI ya. Tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Okay. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihakan. Nah, sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Nah, ini menurut kami kalau dulu bilang keberpihakan tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak. Tidak berpihak. Iya, Saya boleh ke Bung Ges dulu nih sebagai pendukungnya Gubernur Anies. Anda melihat seperti ini tidak berpihak kepada rakyat katanya gitu loh. Tidak sesuai omongan, tidak sesuai. Saya ke Bung Bestari kalau begitu. Sepakat bahwa tidak berpihak kepada rakyat. Tidak dilakukan apa yang diomongkan dengan yang sesuai perbuatannya tidak sesuai. Seharusnya saya juga yang lain dulu gitu. Tapi oke lah, Papa ini pemanasan saja. Saya kira begini, saya juga agak terhenyak ketika dikatakan gubernur itu bohong gitu ya. 2 hari lalu saya ada menonton salah satu acara yang sejenis ini di TV yang lain gitu. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Nah, akhirnya
Saya lebih melihat bahwa ini adalah satu kegalauan aja dari PSI yang sampai hari ini kita tidak ketemu pola. Kita ini mau kemudian mengorbit lebih baik lagi dari perolehan pemilu terdahulu itu, segmen mana sih yang mau kita ambil gitu. Ya kan? Segmen mana yang mau kita ambil ini? Kalau klaimnya adalah partai milenial, anak muda dan lain sebagainya, ternyata pada pemilu waktu itu tidak terbukti. Dan anak muda itu kelihatannya mengabaikan, tidak berhasil sehingga tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan memperjuangkan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada pembentukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia ngomong begitu karena memang nggak mungkin lah kalau ngomongin cuman camat kelas lurah saja, nggak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi Anda bilang ini sebagai Jadi strategi? sebetulnya judul daripada acara kita malam ini harusnya bukan siasat PSI goyang Anies Baswedan. Anies hadir menyelamatkan PSI. Wow. Kira-kira itu. Jadi strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret Gubernur Anies begitu. Kenapa demikian? Sampai hari ini kan kita lihat bahwa PSI tidak berhasil menempatkan kadernya di Senayan sehingga terpaksa, sangat terpaksa sekali, saya yakin ini sangat terpaksa sekali harus turun ke bawah. Mendowngrade kemudian karena tidak dapat kemudian ikut di kancah nasional. Akhirnya diturunkan ke bawah sedikit, isu DKI lah ini yang paling bisa kemudian menjadi konsumsi bagi para konstituen. Ini Mas Nanang ini saya sangat menyesal. Saya kira PSI adalah aset bangsa juga yang harus juga diselamatkan artinya. Namun saya kira ke depan PSI harus lebih cerdas lagi untuk menemukan pola mana, segmen mana yang mau diambil. Jangan kemudian dari milenial karena tidak tertangkap ini pindah ke haters. Ini kan PSI repot menjadi gitu. haters, polanya Masa nggak kemudian jelas. milenial ini diberikan pengajaran ataupun begini loh cara berpartai itu. Politik toh? kebencian jadinya maksud Anda digunakan. Itu Anda yang mengatakan. Saya hanya mengatakan Haters kan jangan sampai kemudian niat dari sebuah partai berdiri itu untuk mengambil atau merebut kekuasaan, menjalankan amanah rakyat, justru isinya bukan lagi hal-hal yang bagaimana kita membangun negara ini dengan baik. Bukan Tetapi hal yang konstruktif sampai ya. yang saya ini Bung siapa? Senario ya. Nanang, Nanang. silakan Mas Nanang dikomentari. Itu sampai kemudian ada berita bahwa seakan-akan PSI itu keberatan apabila masyarakat memilih Anies Baswedan. Loh kok masyarakat dimarahin gitu loh. Silakan tanggapan. Ini saya kira itu menjadi catatan besar bagi kita. Sudah ya, Makasih. Polanya nggak jelas. Belum, ini baru awalan ini belum. Ya, terima kasih. Jadi dari beberapa diskusi, beberapa status-status atau tanggapan yang kami dapat, polanya selalu begini ya. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi selalu bukan substansi yang kami terima. Tapi banyak sekali yang justru mempersoalkan, oh itu tendensius, oh itu karena Giring mau jadi presiden, oh itu begini begitu. Sebenarnya kalau kita ini mau gampang berdiskusi kan, masuk saja pada substansi. Bahwa kami pernah mendengar, bukan hanya kami ya, banyak yang pernah mendengar, sebentar Bang, gantian ya Bang ya. Saya cuma megang. Oh iya. Ya, jadi dulu kita mendengar bahwa ada janji masyarakat akan diberi rumah DP 0 rupiah. Awalnya targetnya 232.000, lalu dipotong 95%. Ya targetnya maksudnya. Kemudian itu pun yang terrealisasi juga belum segitu. Lalu kita pernah mendengar akan ada pembukaan 40.000 lapangan kerja per tahun melalui program OKOC. Kita baca banyak sekali spanduk bilang diberi tempat kerja, diberi modal, dicarikan pembeli. Tapi sekarang tempat kerjanya di mana? Modalnya berapa?
Kalau dicarikan pembeli bagaimana? Wong yang jual saja tidak ada. Nah jadi sebenarnya kita lebih harus berdiskusi pada substansinya, bukan kemudian jadi kita bertanya yang dipersoalkan, yang dijawab bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Sama dengan ketika kami ingin bertanya secara resmi melalui interpelasi, jelas bahwa yang mengajukan pertanyaan itu kan kami. Bukan kami disiapi jawaban, tapi justru Pak Anies membuat pertemuan yang diundang yang tidak bertanya. Sementara yang tanya tidak diundang. Nah kalau seperti ini, bagaimana selesainya? Baik, sebelum ditanggapi nanti ya, kita jeda dulu sejenak. Saya juga ingin sedikit tanggapannya soal tadi PSI polanya nggak jelas. Karena nggak lolos di Senayan, di kancah nasional, akhirnya mainnya di bawah nih. Nanti dijawab juga, usai jeda. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi, Mas Nanang. Tadi itu sempat terputus nih, belum terjawab. Ini PSI karena nggak lolos di kancah nasional, nggak lolos di Senayan, akhirnya bermainnya ke bawah gitu, downgrade. Begitu strategi yang digunakan oleh PSI. Ya terserah saja kalau itu ya penilaian. Kami tidak mau ambil pusing dengan itu. Kami tidak ingin menanggapi hal-hal di luar substansi itu. Biarlah semua menjadi opini. Tapi kalau bagi kami yang penting satu, mau kami dianggap tendensius, mau kami ini dianggap ngawur, mau kami ini dianggap menjegal, silahkan. Tapi yang kami pentingkan satu, ada penjelasan, ada jawaban dari Pak Anies tentang beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Kapan rumah DP 0% itu akan bisa dipenuhi? Kapan lapangan kerja yang dijanjikan melalui OGOC itu bisa direalisasikan? Kapan naturalisasi sungai itu bisa terjadi? Bagi kami konsentrasi ke substansi saja Mbak, tidak melebar kemana-mana. Begitu Mbak. Substansinya banyak yang tidak dilakukan, gitu ya, makanya dilabel pembohong. Bung Bestari boleh ditanggapi sedikit nih. Saya ini pernah di DPRD DKI, jadi kalau lagi ada yang begini ini saya suka ketawa gitu. Pertama dulu ya, kaitannya dengan DP 0 gitu ya. Tadi bicaranya kan kami maunya substantif. Coba Pak, berapa sih rencana Pemda DKI kaitannya dengan pengadaan rumah susun rakyat itu berapa? Kalau kita bicara substansif berapa sih di dalam RPJMD-nya? Ah ini aja pun kita udah selipnya jauh banget. Jadi kita gimana membicara substansi ketika yang dihadirkan di sini juga nggak ngerti, nggak paham apa substansinya. 230.000 itu 70.000 sekiannya kemana ya itu? Kemudian kalau kita bicara, saya kasih angka benar, 302.000 sepoin something. Berapa belahan yang harus dilaksanakan DKI sesuai dengan RPJMD dan berapa belahan BUMN serta BUMD untuk Rusunawa, Rusunami dan berapa belahan swasta? Ini kan jadi sulit kita bicara substansi, makanya saya agak bingung ketika punya DPRD 9 orang di sana. Sebentar. Ketika 9 orang di sana tidak memberikan input, sementara acara ini adalah sebetulnya bukan untuk kita menghakimi siapa, tapi memberikan kecerdasan atau pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Gitu loh. Sehingga nanti masyarakat bisa menilai yang bohong itu PSI atau gubernur, gitu loh. Saya kira itu satu. Yang kedua, interpelasi. Tidak ada orang yang dimanapun dia berada di Jakarta ini yang menghalangi Anda mengantarkan interpelasi. Namun ingat, saya kira ini makanya saya berapa kali bilang DPRD itu beberapa fraksi di situ harusnya ikut bintek ulang lagi. Kenapa? Karena sebetulnya hak yang ada di anggota DPRD itu tidak serta-merta ketika kami ingin interpelasi maka semua harus ikut. Maka komunikasi politik daripada punya kader di sana itu harus dibangun. Nih saya pernah kok interpelasi Ahok berhasil Pak. Walaupun kami fraksi yang cuma berapa gitu, walaupun setelah itu saya menarik diri. Kenapa kemudian PSI yang lebih banyak tidak mampu mengkomunikasikan itu? Maka urat-urat bumi di DPRD DKI harus dipelajarin. Jadi kemudian jangan kemudian hanya menuntut interpelasi tetapi tidak paham bahwa interpelasi itu harus disetujui oleh 50% plus 1. Ya ini kan jadinya nanti jadi huru hara saja supaya kemudian mendapatkan
simpati yang sebetulnya menyesatkan masyarakat. Ini harus menjadi pelajaran bagi PSI Oke, kemudian. sebentar, silakan, ditanggapi Kemudian Mas satu Anang. lagi, Sebentar. soal rumah Mas, tadi kan satu oke, ada nah. 3 tadi tenaga kerja. OKOC apa hasilnya? Ya ini saya bilang tadi, harusnya updatingnya itu terus diminta kepada you punya kader di DKI. Kenapa? Coba tanya aja ke mereka deh nanti biar timbul angka. Sudah 270.000 berapa yang tersalurkan di Jakpreneur itu kaitannya dengan modernisasi dari OKOC sendiri. Seharusnya itu. Jadi berimbanglah pemahaman kita tentang DKI, walaupun kemudian PSI mendowngrade dia punya objek di DKI untuk main-main, tetapi ilmunya imbang gitu. Enak kemudian kita menemukan apa yang harus kita lakukan untuk Jakarta agar lebih baik lagi. Nanti setelah ini tentang Formula E. Oke, Saya kira itu. Silakan. Abi dulu. Ya terima kasih. Jadi kalau saya tidak merasa seperti akan cerdas cermat yang adu angka harus tepat selisih 1 dimarahi kan gitu kan. Mau 230.000, mau 300.000. Sekarang masalahnya targetnya itu tercapai atau tidak? Tercapai atau belum? Kalau memang belum tercapai, mestinya semua energi dari Pemda DKI itu. Saya potong langsung deh, saya bosen dengernya. Anda katakan bohong. Sekarang itunya terlaksana, bohongnya di mana? Ya bohong. Bohongnya di mana? Kalau tidak dicapai target di mana bohongnya? Loh, lihat targetnya seberapa Bang? Sekarang itu terlaksana tidak? Proyek DP 0 rupiah. Anda mengatakan terlaksana tuh pengertiannya apa? Hanya dilaksanakan Mas, skenanya atau sesuai dengan targetnya? Kalau main retorika jangan di sini. Itu retorik. Itu retorik. Oke. Kalau mau bicara tentang real program tercapai apa enggak, programnya ada, jalan terlaksana. Targetnya berapa sudah dikatakan oleh Bang Bestari tadi. Ya. Nah persoalannya Anda katakan bohong. Yang bohong Anda atau Anies. Fakta ternyata yang bohong ketua Anda nih. Loh, kalau yang dalam kedua, pengertian, kalau benar. dalam pengertian Benar. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Mbak Anggi, kita datang kemari, saya diundangnya akan berhadapan dengan Giring Niji. Anda itu mengundang dia nggak? Kami mengundang Giring Niji sebagai ketua umum, cuman ini didisposisi kepada jubir PSI. Jadi yang bicara Giring, terus kita mau bicarakan apa yang dikatakan Giring. Siapa itu yang dia? Yang menyampaikan Begini. itu ketua umum PSI, Begini, Pak. begini, Ini begini. konteksnya bukan Pribadi, Pak. Begini ya. Anda bicara, Anda pertanggung jawabkan. Jadilah petarung, jangan jadi pecundang. Oke, kita kasih kesempatan Kalau untuk seperti ini menanggapi pecundang ya. nih. Siapa pecundang? Maksudnya ketua Giring. umum. Oke. dikasih Dia kesempatan. bicara tentang Anies pembohong. Saya diundang oleh TV One akan berbicara dengan Giring. Saya bersemangat. Ternyata saya bicara dengan seorang jubir yang partainya partai seputaran ibu Oke, kota. sebentar ditanggapi dulu bagaimana Ya, tanggapan jadi dari PSI. apa yang disampaikan oleh Giring itu bukan sikap pribadi Giring. Oke. Itu adalah sikap partai. Jadi jangan kemudian itu dipahami Giring melawan Anies, bukan. Itu adalah itu adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang memberikan pernyataan pada Gubernur DKI. Iya, gini. Kita semua sudah tahu bahwa partai seputaran ibu kota ini menebeng popularitas Anies agar elektabilitasnya menaik. Itu Wah, aja. Ini agak tajam nih. Kita sudah hafal itu, menebeng gitu. popularitas Anies. Udah maksudnya. hafal kita Oke, itu. silakan Bung Asegaf. Begini, Udah fakta, Pak gitu. Guys, Sebentar Bang guys. cara diskusi seperti itu bersifat investigasi. Saya tidak di posisi membela kawan-kawan PSI. Kalau kita kembali ke tema, maaf ini buta huruf. Temanya jelas kok. Anies pembohong. Yang menjadi menarik apa? Pilpres 2024. Jadi kalau dia dalam konteks gubernur tidak terlalu penting itu teknis. Dan itu statement yang dikeluarkan oleh PLT Ketua Umum Partai. Mau dia kecil, mau dia apa, otoritas itu diakui. Tinggal kita lihat levelingnya. Kalau dia mengurai data-data dari perspektif DKI, mereka kan punya wakil di sana. Bisa diperdebatkan. Dan kalau saya ikut di media itu interpelasi ya, kalau tidak salah ya. Nah, hukumlah mereka dalam dinamika yang bersifat lokal. Tapi saya sendiri juga mau menegaskan, saya hadir di sini karena ada kalimat yang menarik. Anies pembohong. Jangan dipilih atau masuk ke 2024. Itu kan yang menjadi ruang perdebatan. Tidak pentinglah itu disampaikan oleh ketua PSI. Tidak penting itu. Kenapa?
Anies dan 2024. Di sini kan saling tuding. Seolah-olah PSI ingin ngebeng, seolah-olah ada gerakan peta politik baru yang dilakukan oleh PSI untuk dalam rangka menghadang potensi Anies. Jadi kalau menurut saya begini Mbak Dewi, biar tidak jadi kekanak-kanakan, yang namanya pejabat publik, sejak Orde Baru kami ini demo Soeharto, istilah yang namanya pembohongan publik itu biasa. Itu bukan sesuatu yang pidana atau sesuatu yang sakral, itu hal biasa. Waktu 2009, saya dan kawan-kawan seperti Mas Hinton, Adian, itu terang-terangan melakukan gerakan mengatakan bahwa SBY pembohong, hal biasa. Oke, berarti dalam konteks ini Bisa luar biasa Saya ya? dikasih kesempatan bicara. Saya kan Berarti tadi kan sebentar, Sebentar. habis itu Bapak sambung. biar tidak Sebentar. otomatis. Seolah-olah saya datang di Nah, sini untuk hajat Ketua Umum PSSI. Saya Nah, datang karena substansi. Sebentar Bang Berganda. Kalau Bastari. dia bisa ngomong begitu ke Anies, kenapa Bung Asegaf kemudian seakan-akan keberatan bahwa Giring diomongin? Kan sama aja. Tidak, Gitu. saya tidak dari tadi. Gitu loh. Begini, saya Sama luruskan. aja gitu. Temanya mengatakan begini, Anies pembohong. Ya. Dan PSI secara politik mengatakan menolak. Orang pemimpin yang berbakat pembohong masuk ke arena 2024. Itu kita gali. Apakah trauma dia terhadap rejim sebelumnya, atau memang dia melihat Anies sebagai potensi yang memiliki kebohongan yang dapat Bisa melanjutkan dijawab, Mas Anam. kebohongan. Kalau dijawab itu dulu ya, sebentar. Tambah Sampai satu situ. lagi. Saya mau bilang begini Bang Bastari. Ini kebetulan Ketua Umum PSI ini melempar isu momentum saja. Karena di level elit itu yang saya dengar, yang lagi ramai dibicarakan di kalangan elit, Pak Sandi itu kan lagi menggalang koalisi 4 partai. Yaitu Gerindra, Demokrat, Nasdem dan PKS dalam rangka persiapan gerakan bangkit politik identitas Anies Sandi. Sehingga ketika isu ini dilempar oleh PSI itu menjadi sesuatu yang direspon cepat, menjadi gemuruh yang luar biasa. Tapi kalau dia hanya Kalau perspektif, bicara jangan asumtif lah. oh bukan, Jangan loh, asumtif lah. Asumtif lah. di mana? Saya terus terang saya mana? sudah datang kecewa ke Tema forum ini saja sudah asumsi. Enggak. Tema ini asumsi loh. Asumtif gimana menurut Bung Ges? Di mana? Mengatakan bahwa 4 partai dengan gerakan politik itu kan sangat Loh, asumtif itu muncul di sekali. media sosial. Tidak bisa kita konfirmasi juga itu di sini. muncul di ya. media sosial. Konfirmasi. 2 hari sebelum Ketua Umum PSSI itu mengatakan Anies itu pembohong dan tidak layak masuk ke Nah, Pilpres sekarang Oke. balik ke tema ya. Baik, tunggu. Saya boleh minta waktu dulu jeda. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Baik, ini saya lanjutkan kembali yang terputus. Bung Ges tadi ingin menanggapi, jangan berasumsi Bung Faisal ya, jangan melempar isu-isu sensitif yang bisa saya perlu luruskan, berbahaya Bang di Ges. ruang publik. Bang Ges, gitu. perlu Soal saya politik luruskan. identitas. Saya luruskan dulu biar dialog ini fokus. Anda kepanjangan, saya nggak kebagian kecuali kalau dikasih 2 jam Iya, forumnya. silakan. Saya Saya- minta waktu. Sebentar Bung Faisal. Biar ditanggapi dulu ini. oleh Bung Ges. Pertama tentang Anies pembohong, ya kan? Anies pembohong karena kampung akuarium jadi yang digusur Ahok. Anies pembohong integrasi transportasi publik yang murah meriah terjadi di Jakarta. Anies pembohong Jakarta International Stadium akan dibuka diresmikan di bulan Desember. Anies pembohong karena flyover tapal kuda yang memudahkan orang Jakarta menuju Depok itu tidak lagi macet. Anies pembohong karena harga kebutuhan barang pokok di Jakarta tetap stabil karena dia melakukan pembelian beras langsung. Tidak perlu masuk Anies ke teknis pembohong. seperti itu. Sebentar. Tidak usah. Anies, saya harus faktakan yang fakta. Dan Anda tidak bisa bantah itu. Silakan dibuka prestasi-prestasi Anies yang tadi saya sudah kirim. Oke, coba kita Silakan. hadirkan nanti ya. Coba kita hadirkan apa yang disiapkan oleh Oke, Bung Ges saya ini. akan teruskan lagi. Anies pembohong karena Itu akan panjang Pak Ges. harus panjang. Enggak. Karena Itu panjang akan saya gugur dengan memberikan satu fakta pernyataan-pernyataan berbohong saja yang semua harus tidak bisa gugur dong. dibantah. Terlalu Anies panjang. pembohong Oke. karena Terlalu sekolah panjang, itu di bukan Jakarta, fakta. sekolah di Jakarta, kalangan Pak Ges, miskin Pak tidak Ges. bisa masuk ke sekolah Bung negeri. Faisal, masuk Bung Ges, kategori oke. Dengan retorika dan kebijakan bukan fakta, Pak. zonasi dan umur, Itu klaim-klaim sekolah saja. miskin, anak-anak miskin bisa Sebentar, punya Bung Faisal. kesempatan Sebentar. Terlalu untuk panjang untuk, mendapatkan Oke. akses retorika pendidikan. seperti Oke, cukup itu. sampai di situ Saya ya. memberikan contoh
yang langsung saya lakukan. Contoh-contoh itu tidak perlu muncul di sini, buang waktu, Pak Geis. Ini contoh dan kita fakta, masuk tidak saja asumtif beberapa contoh identitas yang seperti Anda substansi katakan. saja. Anda mengatakan politik identitas dari mana contohnya? Apa? Soal Poli- apa? Tadi Anda katakan Anda bahwa tidak menangkap pembicaraan saya di awal. Saya tegaskan bahwa saya datang ke sini tertarik klaim Ketua Umum PSI yang mengatakan Anies pembohong. Sehingga jangan Indonesia jatuh tahun 2024 kepada pembohong. Ya. Kalimat ini bermakna. Bukan urusan sayur, tomat, cabai, itu enggak, itu kecil, itu urusan PKK, teknis. Dan pendekatan Anda ini membuat Anies bangkrut dalam wacana politik nasional. Anies, Enggak, nanti debat kusir Pergantian, soal Bung itu. Ges, oke. Nanti debat kusir soal yang itu. debat kusir Anda Jadi tadi lihat gua kasih kalimat fakta. yang sangat menarik dari Ketua Umum PSI. Kalimat yang tidak menarik Anies dari itu seorang pembohong. pecundang Ketua Umum PSI karena Anies dia itu tidak hadir. di pembohong. Oke, Sebentar Pak. Bapak-bapak sebentar. Ini saya ulang lagi bahasa Indonesia. Anies itu pembohong dan jangan biarkan pembohong masuk ke 2024. Pilpres kan? Di sini muncul perdebatan. Apakah tudingan ini masuk pidana? Apakah tudingan ini hanya mencari popularitas dari PSI? Apa mencari untuk mendongkrak suara PSI? Itu Anda bisa debat sama PSI. Tapi saya ingin mau mengatakan begini. Coba kita jernih sedikit. Menangkap hikmah dari pesan ini. Sebenarnya bagus buat Pak Anies. PSI sebentar, saya dikasih Ya, kesempatan. saya cuma mengatakan sebenarnya bagus buat Pak Anies, emang Anies sudah Anda bagus. dengar Kalau saya Anda katakan pakai bagus, supaya emang ini bagus. berhenti, supaya jangan saling salah paham. Oke, kita beri Sekali-kali kesempatan, juru ya. bicara Anies, orang seperti Anda dengan Bastari juga belajar mendengar suara yang berbeda dengan Anies. Baik, kembali ke konteksnya Bung Oke, Faisal. jadi menurut saya ini pesan yang menarik. Ada kekhawatiran bahwa kalau 2024 muncul pembohong memimpin Republik ini, maka PSI akan menolak. Sebenarnya bukan untuk Anies saja. Saya kira Bisa juga untuk yang lain. juga harus diluruskan Makanya tadi apa saya yang tanya, disampaikan Bung Faisal. saya tanya tadi, Ya kan? apakah PSI menyimpulkan Anies pembohong itu karena trauma dengan rejim-rejim sebelumnya, atau karena memang menyiapkan pemimpin yang lebih jujur dari Pak Anies? Itu tolong dijelaskan Nah, itu kepada kan publik. Silakan, Mas secara Nanang. Sebentar, Bung implisit Bestari. Anda sudah menyebutkan bahwa Anies tidak jujur gitu. Itu nggak bisa Saya juga, punya harus bukti. ada hal yang membuktikan Pak Bastari, itu. saya punya bukti, saya kasih tahu. Kalau Anda meneror PSI dengan teknis, saya punya bukti. Meneror? Anies itu berkali-kali mengatakan, saya tidak masuk di ini dulu. Anda tanya bukti kan? Saya mau kasih bukti. Apa buktinya? Bagus. Nanti kita di luar gitu. Sebentar, maksudnya. ini balik lagi dong, Saya balik lagi kasih sebentar. bukti. Gini dah. Saya kasih Saya saya masih kira memimpin diskusi diskusi ini ini Bung Bestari terlalu ya, berdebat. makanya saya Ini masih ranah ini yang Bapak-bapak. Tapi sangat faktanya, privat. Sebentar Bapak-bapak, Bung Bestari, Anda kan tolong minta bukti dengarkan dari dulu. saya. Bung Faisal, Anda sebentar. minta bukti Ya, kan dari saya. sesuatu yang Sebentar. disampaikan itu Saya- kan harus berikut data seperti kita sampaikan dari tadi bahwa kenapa kemudian kita hadir di sini mengatakan itu tidak benar karena ada datanya. Pak Bastari, pejabat publik tidak boleh alergi dengan kata kebohongan publik. Pembohongan Pernahkah Anies publik. alergi Itu tidak terhadap boleh. itu? Dia bukan Jangan kita di terjebak sini di tidak ada situ yang pejabat sebenarnya. publik, Oke, Pak. boleh, Yang sudah? pejabat publik di sana. Bung Bestari, kita kan tadi Gitu loh. sama-sama sepakat untuk memberikan informasi yang jelas Ya. kepada publik ya. Saya ingin ke Mas Nanang dulu. Mas Nanang, coba dijelaskan apakah tadi seperti yang Bung Faisal bilang, apakah memang ada kekhawatiran karena trauma dengan rezim sebelumnya Tapi berbohong? sebentar dulu, ini Atau menarik tadi bahwa di sini kayaknya tidak ada dulu pejabat ngomong. publik. Ya. Oke. Jadi pejabat publiknya juga tidak alergi terhadap ini gitu loh. Oke, Saya kira itu. udah clear ya. Oke, silakan tanggapi Mas Nanang. Dah, waktu saya ya. Silakan. Ya. Baik, saya memang tidak terbiasa berbicara sahur manuk ya, tetapi kita berbicara sesuai porsi yang diberikan moderator. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, tidak hanya dari Bang Faisal, juga pertanyaan dari Bang Ges, dari Bang Bestari, apakah PSI itu begini karena trauma atau karena tendensius atau apa, ya silahkan. Tapi yang jelas saya sebagai orang, ya sebagaimana dikatakan Bang Ges tadi, kita jangan asumtif. Maka saya sampaikan, saya yang ikut rapat di PSI untuk menentukan sikap ini. Bukan asumsi. Apa? Ya pengurus DPP, Pak. Ya kenapa Giringnya nggak hadir sih kalau itu keputusan rapat? Ya Sebentar. coba nanti Sebentar, ada Bung waktunya Ges. untuk ngomong Iya. Bang ya. Kita gantian lah. Ya. Itu tidak ada. Saya merasa terhinakan hadir di sini membicarakan omongannya Giring yang dia bukan siapa-siapa gitu. Itu menghina intelektualitas kita. Kecuali saya dia- bicara langsung dengan Bukan. dia. Partai Anda Ketua Umum bagaimana Anda Partai bilang Giring PSI bukan loh. siapa-siapa? Dia ketua Punya umum kursi DPP di PSI. DPRD. Oke, silakan Mas Nanang. Ya partai seputaran ibu kota aja. Ya terserah. Terserah ya. Saya tidak ingin terpancing ke hal-hal yang remeh gitu ya. Orang yang memancing kok. Iya. Jadi gini,
Bagi PSI tidak ada urusan dengan apa itu tendensi, apa itu yang dikatakan Bang Faisal tadi trauma atau apa. Kami fokus, kami Termasuk mengatakan juga tidak mendompleng popularitas ya. ya dibilang mendompleng juga terserah kan begitu. Ngapain sih kita ribut dengan kalau PSI ini kan dari dulu dikatakan begini begitu udah biasa Mbak. Udah biasa banget ya, Bang Bestari ini juga sering mengatakan begini biasa itu bagi kami. Tapi bagi kami yang penting adalah Pak Anies ini segera memberikan penjelasan, terutama terkait dengan penggunaan dana Formula E yang segitu besar. Karena kalau Bapak dengar videonya Mas Giring itu, ada penekanan bahwa ini ada dana yang besar akan digunakan untuk penyelenggaraan sebuah acara yang tidak penting. Itu yang dari tadi belum saya dengar. Yang dari tadi belum saya dengar. Supaya berbobot ya. Ya. Anda kalau ngomong ada datanya. Ya. Sangat besar. Angkanya berapa yang Anda katakan sangat besar? Rumah DP 0 rupiah tidak ada, ternyata ada. Nanti kalau kita jawab lagi. Ntar kalau kita jawab lagi, tadi katanya OKOC, Jackpreneur kagak ada, datanya ada. Anda ini kan juru bicara partai. Ya betul. Punya data kayak gitu loh. Kita Iya. kasih kesempatan jawab. Jadi satu-satu. ada Berapa data, besar kita ngomongnya yang enak gitu loh. Oke. Yang satu asumtif, yang satu nggak pakai data. Jadi potensi kerugian itu berapa besar ya sama anggarannya? aja gitu. Saya ingin yang berisi. Jangan masuk. Kalau urusan PSI Pak Formula Bastari, E. ah, Ya, Pak Bastari, kalau kita bahas begini panjang, ini teknis. nggak apa-apa Pak. Memang ini porsinya hari ini diberikan TV One Tidak kita bisa. untuk membuka itu karena ada Bapak-bapak, pertanyaan. ini PSI tolong bisa saya menjawab. Gitu harus- loh. Bung Faisal, Biar Bu Bestari, aja. saya minta waktu nih. Saya harus memoderasi ini ya, tetap harus sesuai. Saya ingin dulu jawaban Mas Anang. Tadi ditanya berapa besar anggaran Formula E-nya? Silakan. Ayo, berapa? Nah, Ya kayak cerdas cermat ya ini, ya enggak apa-apa. Lah, bukan cerdas-cermat, jangan Anda mengatakan merendahkan besar. TV One juga. Iya. Ini gimana sih? Ya, jadi kan sudah jelas bahwa komitmen fee yang dibayarkan pada tahun lalu ya sekitar lebih dari 400 miliar. Loh, jangan seperti itu, Bang. Jangan seperti itu, Bang. Caranya, Bang. Sebentar, Bung Ges, kita kasih kesempatan. Tapi yang dulu. jelas itu ya nilainya itu sangat besar, Bang. Sangat besar. Itu Indomie juga. Lah Saya ya. bantu menjawab aja Oke, biar lebih artinya lebih. tidak tepat dengan kondisi Ya, pandemi tidak saat tepat sekarang, dengan kondisi penggunaan pandemi seperti APBD sekarang. itu begitu loh. Saya jawab. Jadi ya. Ya. Harapannya mau dikemanain tuh duit Pak? Ya digunakan untuk program-program yang lebih pro pada rakyat. Kaitannya Pak. dengan COVID gitu. Ya untuk kepada masyarakat, Pak. Oh, karena sekarang ekonomi lagi kurang bagus. Ya, terus mau apa sekarang mau jawab apa, Nah. Bang Bestari? Ya. Sekarang pertanyaannya gini, ini kan selalu dikaitkan dengan COVID. Masyarakat gini COVID di Jakarta kira-kira jadi contoh nggak bagi 33 provinsi yang lain? Berhasil. Saya tengahi aja biar Ya tidak kan? panjang. Nanti dulu Pak. Saya tinggal- Nanti bagian Bapak kan tadi Bung katanya Faisal, sudah akan ikut. bergantian. Kedua, Ya. kita harus gini ya, para kaum muda milenial Jakarta dan Indonesia, apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan untuk tetap menyelenggarakan Formula E, ini harus mendapatkan dukungan yang masif dari seluruh pihak. Kenapa? Bahwa Jakarta harus mempersiapkan dirinya dan memberitahu kepada mata dunia bahwa Jakarta itu mendekati sudah aman untuk Kalau itu dikunjungi. asumsi. Itu yang disebut Itu. asumsi. Kenapa Itu- kok asumsi? Itu asumsi. Kenapa? Apanya dasar asumsinya, Karena Pak? Anda Saya lo- kira saya selesaikan Pak dulu. Bastari, Nanti Anda lompat Bung dari Faisal anggaran. dengan Sebentar. asumsi-asumsinya silakan melanjutkan. Tetapi ini saya sampaikan kepada kaum milenial Jakarta. Oke, ada Ya kan? pesan yang ingin disampaikan dari Itu dia. penyelenggaraan Formula E ini Jadi ya. Formula E ini jangan dilihat, oh ini sangat besar sekali. Bukan besar nilainya, Pak. Besar kemanfaatannya apa? Ada step maju lebih cepat yang dilakukan oleh gubernur dalam mempersiapkan Jakarta untuk kembali terbuka dan sejajar dengan Tokyo, Itu klaim Pak New saya York, aja. London, dan sebagainya. Oke, titik di sana, silakan Bung Loh kok Faisal. kemudian ini menjadi dihalangi seakan-akan ini harus Bung Bestari diinterpelasi. bergantian. Bung Faisal, Jakarta silakan. ini bukan kota kelas Bung 3. Bastari. Baik, Bung cukup ya. Bastari. Gitu loh. Silakan Bung Semangat Faisal. Anda untuk menegaskan Jakarta representasi baik. Program ini bagus, kita hargai. Ini bukan soal PSI ya. Saya jawab dalam konteks saya warga DKI. Tetapi dari sisi etika dan moral, menyebutkan Formula E di tengah-tengah situasi Indonesia saat ini itu tidak bagus. Tidak Alasannya? menuai simpati. Pak. Alasannya, jadi menurut Anda orang yang di luar Lah, negeri sana melaksanakan event Formula sepak- 1 dan Formula E
juga tidak bagus. Dengar dulu. Kita Ada bergantian. referensi kalau kita Bentar, bicara. bentar. Anda bicara Tidak saya bagusnya diam. kenapa Bung Faisal? Anda bicara saya diam. Iya kan? Silakan Bung Faisal. Ada bagusnya waktu untuk nanti Pemprov. Sebentar saya mau bicara kok Anda udah. Memang nanti waktunya Ya. di 2022, Ya, bukan hari ini. karena waktunya Anda sudah jawab 2022. Perencanaan kampanye dari sisi positif itu ditunda aja dulu. Supaya apa? Supaya publik menilai Anies tidak bermain-main dalam akrobat politik. Itu Kenapa kan? mesti asumsi di kepala orang kemudian menghambat kinerja Karena itu daripada kan satu penyerapan provinsi anggaran di yang besar Indonesia? di tengah Oke, ini situasi yang saya kutip dulu, Situasinya Anies terkendali jangan loh. bermain-main akrobat politik. Nanti ditanggapi. Usai jeda, sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda. Saya lanjutkan kembali tadi yang sempat terputus, mengutip pernyataan Bung Faisal tadi, Anies jangan berakrobat politik. Silakan, Bung Ges, tanggapi. Terima kasih. Mohon tidak dipotong sedikit pun. Yang pertama saya ingin cerita sedikit sambil menjawab Bung Faisal. Ketika Anies dicalonkan menjadi gubernur, dia minta izin pada ibunya. Apa kata ibunya? Kamu meminta atau kamu diminta? Ibunya menjawab, Anies diminta mah. Lalu ibunya katakan, Nis, kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanya nama baik. Jaga itu baik-baik. Itu pesan ibunya kepada Anies. Sekarang Anies menjadi gubernur, tetap tidak punya apa-apa. Anies tidak punya partai, tidak punya dana. Yang dia miliki hanya nama baik dan prestasi demi prestasi yang dia punya. Dan itu yang ditakuti oleh PSI. Prestasinya Anies. Itu yang sangat ditakuti. Sebenarnya dalam konteks partai politik, partisipasi politik, budaya politik, dan seharusnya kita sudah meninggalkan budaya feodalisme, budaya politik parokial, dan segala macamnya, membuka ruang keterbukaan publik dalam partisipasi seluas-luasnya. Karena itulah yang diperjuangkan oleh kita semua. Apa yang terjadi? Jangan memilih Anies yang sekarang, yang sebelumnya sekjennya, ayo kita hadang Anies. Anies punya apa? Partai nggak punya, dana tidak punya. Yang dia punya hanya prestasi. Prestasinya berapa? Silahkan dibuka, bisa dilihat. Berikan ruang dalam demokrasi. Kenapa kita takut? Seharusnya, ini ucapan saya untuk saudara Faisal, juga Faisal, oke? Dan juga kepada teman-teman, merujuk kepada Refli Harun, saya setuju sekali. Mari kita sama-sama perjuangkan presidensial threshold itu dihapuskan. Karena itu membuat partisipasi politik kita menjadi. Pak Ges itu bergeser. Tapi Ini saya mau temanya perkuat. Ini kan terakhir, Ya. ini kan segmen terakhir. Jadi ini dalam konteks di luar Anies. Agar kenapa? Demokrasi kita hidup kembali. Bahkan yang terakhir ini saya ngomong nih, yang terakhir ini nggak ada hubungannya dengan tema yang di sini. Yang terakhir saya ngomong adalah keberpihakan saya kepada masyarakat di Pulau Seribu. Tolong kepada pemangku kebijakan agar segera mereka dilepaskan, masyarakat bisa berwisata ke sana. Kasihan. Pulau Bidadari, Pulau Air, Pulau Tidung, pulau lain-lain itu, mereka itu mengalami kemiskinan dengan PPKM ini. Toh Covid-nya sudah rendah di Jakarta. Tolonglah dibuka. Karena kalau setiap saat mereka dari itu daratan Jakarta juga harus antigen terus, biaya terus. Ini di luar konteks. Tapi saya mohonkan agar masyarakat di Pulau Seribu buru-buru diberikan ruang untuk bisa bekerja kembali. Terima kasih. Oke. Sekarang Mas Nanang silakan ini. Karena kenapa Anies ditakutin? Anies nggak punya partai, nggak punya uang. Anies hanya punya prestasi. Apakah ini yang ditakutkan oleh PSI? Ya, yang salah itu ya kata takut itu sebenarnya. Jadi kita ngomong begitu itu bukan urusan takut atau berani, bukan urusan mau jadi presiden atau jadi apa, tetapi adalah sekali lagi ini merupakan refleksi dari PSI terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Bahwa kemudian Bang Bestari punya pendapat lain itu ya sah-sah saja. Tapi PSI juga sah untuk punya pendapat kan. Bagi kami di era seperti sekarang ini di mana Bung Ges sendiri juga barusan cerita bahwa akibat pandemi ini masih ada masyarakat kepulauan yang menderita begini begitu. Ya marilah kita prioritaskan semua itu, semua energi kita ke sana. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang turun penghasilannya, banyak masyarakat yang sekarang kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
Dan kami sampaikan bahwa solusi untuk menolong masyarakat yang kehilangan pekerjaan, solusi untuk masyarakat yang turun penghasilan, solusi untuk masyarakat yang kesulitan makan, itu kami jamin, bukan balapan. Tetap bukan balapan Formula E. Bukan mengadakan balapan. Jadi itulah. Jadi apa dong? Jangan dipotong Baca, katanya. boleh dipakai. Jadi itu. Maka kami kembali lagi, dan yang selanjutnya kami minta kepada Pak Anies, atau tepatnya Gubernur DKI, kami sudah mengusulkan untuk memberikan panggung sebenarnya kepada Pak Anies, atau tepatnya pemerintah DKI, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban seperti yang disampaikan Pak Gis dan Pak Bestari itu berupa jawaban resmi. Kenapa PSI ini kok minta interpelasi, agar supaya jawaban yang diberikan itu adalah jawaban resmi pemerintah. Oke, tadi kan sudah Bukan disampaikan. kemudian 10 orang menjawab 10 jawaban yang berbeda. Silakan interpelasi kalau memang mencukupi quorumnya. Ya 50% pasti per 1. bahwa kemudian Silakan interpelasi berjuang di itu DPRD. akan diproses melalui proses politik tanpa diberitahu, kami juga sudah ngerti Oke, kok. Gitu. baik. Interpelasinya untuk mendapatkan jawaban soal Untuk Formula mendapatkan E. penjelasan Kok dan mintanya ke jawaban. Pak Anies ya interpelasi itu ya? Iya, apa? Pakai mic-nya, Mas? Minta interpelasinya ke Pak Anies supaya terimalah Pak Kami Anies interpelasi minta jawaban kalau nanti interpelasinya berjalan. Sama dengan jawaban Anda. Kalau itu sudah pasti. Nah pertanyaannya yuk tadi minta interpelasinya supaya dijawab nanti Pak Anies. Lah iya nanti Dong sampai ke interpelasi. Nah, Sampai kalau ke rapat, interpelasi ya mesti dijawab tuh Pak. ya iya, sampai ke rapat gabungan aja nggak bisa. Itu you punya DPRD nggak jelasin ya? Ya sudah Pak. Sudah. Kan tanpa dijelaskan Lantas kita sudah komunikasi tahu. politik dengan partai yang lainnya dibangun. Pasti dibangun. Pasti dibangun. Hasilnya kok nggak ada Hasilnya itu? sampai sekarang kan belum. Dong Paripurna kerjanya Semua kan PSI. masih proses. Kalau PSI nggak bisa kerja cepat, nanti jadinya timbulnya hanya angan-angan aja terus. Ya lihat saja Akhirnya Pak. daripada angan-angan, kemudian memberikan masukan-masukan yang nggak pas kepada masyarakat, akhirnya yang timbul kegaduhan. Itu masih proses Itu loh. Pak. Masih Nggak proses ada semua. prosesnya lagi itu Pak. Udah nggak disetujui sama 7 fraksi, ya udah nggak cukup Anda itu. Kecuali kalau kursi Anda tadi 28, mitra Anda itu Baik. plus kemudian jadi 50% plus 1, itu bisa. Jadi hitung-hitungan politiknya nggak kuat di DPRD-nya ya. Nggak Oke, tahu, baik. tapi kemudian sampai hari ini masih menggaungkan interpelasi. Saya yang Oke. sedikit. Terakhir. Gimana gitu ya? Terakhir ya, Ya. terakhir ya, Terakhir. biar lurus lahir batin nggak ada persepsi yang negatif. Jadi PSI memang harus berbesar hati untuk belajar politik juga dari para senior kan, dengan segala kekurangan mereka punya pengalaman. Kalau saya outsider, di posisi luar saya mengamati memang Adinda ke depan harus menyiapkan data. Tetapi soal definisi, supaya jangan salah paham Pak Geis, Anies juga kita himbau untuk tidak alergi dengan kata kebohongan publik, pembohongan publik. Anies tidak alergi dengan apapun. Anies orang mau bicara apa di fitnah berkali-kali Sebentar, nggak pernah saya punya hak bicara. Tadi Anda bicara, saya diam. Bung Ges. Sikap-sikap reaksi itu mencerminkan seolah-olah Anies hadir dalam psikologi Anda. Itu yang menuai protes dari publik. Mereka mengklaim orang-orang di sekitar Pak Anies ini terlalu reaktif. Padahal saya sudah di jalan tinggal sebagai penduduk DKI. Jadi yang saya pahami Adinda, kawan-kawan PSI itu memang punya keberanian di depan publik untuk mau belajar berdemokrasi. Oke. Tapi kawan-kawan Anies juga jangan alergi dibilang kebohongan publik. Apa saja bisa kita definisikan Anies melakukan kebohongan publik. Karena itu masuk ke ruang tafsir politik. Kalau bicara data, Bang Geis dan kawan-kawan partai pendukung Anies bertengkar di DPRD sana. Baik. Ini bukan forumnya. Baik. Sudah ditangkap poinnya. Oh, nggak usah tambah lagi Bang Geis. Bang Bastari ini sudah saya kira Sudah. final ya. Sudah terakhir Jadi, sudah ya. jadi saran terakhir soal Anies tidak didukung partai itu tidak boleh diucapkan ke ruang publik. Itu cengeng. Oke. Tidak didukung partai. Tidak memiliki Itu partai, tapi pengalaman sekarang nggak sudah usah punya diumumkan. dukungan dari partainya Bung Bestari. Baik, Iya. terima kasih. Saya harus akhiri diskusi malam hari ini. Nasdem, Bung Faisal, PKS, itu terima sudah kasih. Bergerilya untuk Baik, mendukung terima kasih. Apapun itu kita sama-sama agar berpolitik Dan dengan itu sehat konstitusional ya. dan sama-sama untuk bisa Udah, itu aja cukup. sebesar-besarnya. Bapak-bapak, saya harus akhiri ini. Berpolitiklah dengan sehat, tidak ada politik kebencian, dan tadi mengutip sedikit, jangan cepat panas begitu ya dengan statement apapun itu. Untuk kedua belah pihak ini saya berbicara ya. Baik, saya Dwi Anggia, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Selamat malam. Merdeka. Sampai jumpa.